Halo, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan film The Hard Way. Film ini merupakan film aksi Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang kakak yang akan membalas dendam atas kematian adiknya. Gak usah banyak bacot di awal, mari kita ke filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dua agen khusus yang mengejar seorang penjahat. Saat Mason lengah, ia mendapati seorang wanita dan temannya telah tertembak oleh si penjahat. Lalu penjahat itu pun kabur. Di saat-saat terakhirnya, Cody memberi pesan kepada Mason agar dia menjaga istrinya, dan ia juga memiliki sesuatu milik Toro, dan ia berpesan agar memberitahukan itu kepada John kakaknya. Lalu Cody pun meninggal. Kemudian kita diperlihatkan seorang mantan agen khusus yang bernama John Fayne. Setelah ia pensiun, John memilih untuk membuka sebuah bar. Saat si John bermain catur, ia kedatangan dua orang tamu. Mereka mengaku sebagai pengusaha dan ingin membeli bar milik si John. John yang menolak tawaran tersebut. Dia dipaksa hingga mereka menghina si John ras kulit hitam. Namun, si John tetap tenang. Lalu si John dengan santai berbicara pada mereka. Apa yang akan terjadi selanjutnya jika mereka tidak pergi dari situ. Dan kemudian Catch, motherfucker. setelah menghajar kedua orang itu, John mendapati telepon yang mengabarkan kalau adiknya Cody telah mati. John yang mendengar itu, ia langsung terbang ke Romania. John menemui teman lamanya yang bernama Briggs. Briggs sendiri sekarang telah menjadi ketua agensi di ASD. John kemudian menanyakan soal kematian adiknya Cody. Briggs mengatakan bahwa Cody dan Mason adalah anggota Satgas yang ditugaskan menyusupi peredaran narkoboy di Eropa Timur. Kemudian John pergi ke rumah Cody dan beristirahat di sana. Di keesokan harinya, John mengurus pemakaman adiknya. Lalu John bertemu dengan Feli. Ia adalah koleganya Cody dan Mason. Feli mengatakan ada hal yang janggal dari peristiwa kematian Cody, yang mungkin itu berhubungan dengan kematian informannya. John mengatakan ia akan menemui Feli kembali untuk bertanya informasi lebih lanjut. Lalu kita diperlihatkan Mason yang sedang mengintai seorang kartel narkoboy bernama Zofig yang baru keluar dari studio. Mason yang mengira telah aman, lalu ia masuk ke dalam untuk mencari sesuatu. Namun tiba-tiba ada beberapa orang yang menembaknya. Setelah Mason menghabisi mereka, Mason menghubungi Feli agar bertemu di keesokan hari untuk memberikan sebuah rekaman kepada Briggs. Feli yang sedang berada di rumah dengan keluarganya mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu. Istri Feli yang membuka pintu, ia ditembak oleh seseorang yang bertopeng. Lalu mereka membunuh semua yang ada di rumah itu. Feli yang mencoba melawan tetap mati tertembak. Kembali ke Mason, ia menghubungi John untuk bertemu di sebuah bar. John yang lebih dulu datang di bar, ia bertemu dengan mantannya yang bernama Sky.
Sky sekarang bekerja sebagai penari di bar itu. Saat Mason datang, Sky pergi meninggalkan mereka. Namun, saat mereka akan berbicara tentang kematian Cody, John melihat Sky yang dibawa secara paksa oleh sekelompok orang. Lalu ia meminta waktu sebentar kepada Mason untuk menghajar mereka. Lalu John menyuruh Sky pulang. Setelah itu, John melanjutkan obrolannya dengan Mason. Di sini, Mason mengatakan kalau informannya yang bernama Aspolaski telah mengirim rekaman kepada Cody yang berisi pembunuhan seorang PSK oleh Jovig. Kemudian, Cody mengejar si Jovig. Namun, kemudian Cody mati ditembak Jovig. John lalu bertanya, di mana ia bisa menemukan Jovig? Mason menjawab, dia ada di belakangku. Dia selalu datang 2 minggu sekali untuk menemui si pemilik bar yang bernama Frankie, untuk melihat para penari baru yang telah disediakan oleh si Frankie untuk dijadikan pembawa narkoboy untuk Toro. Namun si Toro ini masih misterius. Mason juga mengatakan kalau Cody memiliki barang bukti kalau si Toro ini dalang dari semua itu. Mason telah berusaha mencari semua itu, namun tidak menemukannya. Sebelum Mason meninggalkan bar itu, ia memberikan pistol milik Cody kepada John. Setelah keluar dari bar, Mason langsung diserang oleh orang tak dikenal. Mason berhasil mengalahkan orang-orang itu. The fuck is that? Namun setelah itu, datang sebuah mobil yang langsung menabraknya. Beralih kepada John yang membuka laptop milik Cody dan menemukan video pembunuhan Aspolaski yang dilakukan oleh Jovig dan Toro. Mereka membunuh Aspolaski karena telah membocorkan bukti kejahatan mereka kepada Cody. John kemudian membuka handphone Cody dan mendapati pesan terakhir Cody untuk John, yang dimana Cody telah tahu kalau ia akan dibunuh. Cody memberitahukan pada John tentang uang $5 juta yang Aspolaski ambil dari Toro, yang dimana Cody simpan di sebuah kastil pinggir kota. Tidak ada orang lain lagi yang bisa Cody percaya selain John, dan Cody juga memberikan kunci berangkas kepada si John. Di akhir video, Cody mengatakan John pasti tahu apa yang harus ia lakukan. Di sisi lain, Jovig menghampiri Sky dan kawannya. Ia menanyakan siapakah John yang kemarin malam menemui dia. Temannya menjawab kalau John adalah pelanggan biasa. Jovig yang tidak percaya langsung menampar temannya. Teman Sky membalas tamparan itu dan lalu kabur. Jovig langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka. Berpindah pada si John. Ia kedatangan seorang tamu. Ternyata dia adalah Mason. John kemudian memperlihatkan video itu pada Mason. John terus menonton video itu namun tidak menemukan sesuatu tentang Toro. Namun Mason memberitahu John kalau video itu hanya untuk menakuti Cody agar tidak macam-macam dengan mereka. Mason juga memberitahukan kalau Feli juga telah dibunuh oleh mereka. Dan kini Mason menjadi target berikutnya. John kemudian menanyakan tentang Leslie, istrinya Cody pada Mason. Lalu John menemui Leslie. Leslie mengatakan bahwa dia bekerja pada Toro untuk merekrut penari baru, yang kemudian dijadikan pengedar narkoboy oleh Toro. Namun Leslie sangat terpaksa melakukan itu, karena Toro mengancam akan membunuh adiknya yang masih berusia 15 tahun. Saat John mau pergi, ia mendapat pesan video dari Jovig. Dari rekaman itu memperlihatkan kalau Sky dan temannya tertangkap dan lalu dibunuh oleh Jovig dan anak buahnya. John yang marah, ia langsung mendatangi markas Frankie, kemudian menghabisi Frankie dan anak buahnya.
Kemudian John menyuruh Frankie agar ia bisa bertemu dengan Jovic. Di sisi lain, Jovic sedang mengawasi para pekerja yang membungkus narkoboy. John yang menodongkan pistol ke kepala Jovic menantangnya untuk duel secara jantan. John yang lebih kuat dan terlatih mampu dengan mudah menghabisi Jovic. Kemudian John menanyakan tentang Toro ke Frankie. Frankie mengatakan ia memang bekerja pada Toro, namun dia tidak mengetahuinya. Lalu Frankie memberitahu John hanya pacarnya yang mengetahui Toro. Lalu Frankie membawanya menemui Leslie, namun Leslie menyanggahnya bahwa itu tidak benar. Dan Toro lah yang menginginkannya, sedangkan dia tidak mau. John mempercayainya dan memintanya agar dipertemukan dengan Toro malam ini di kastil pinggiran kota. John berjanji akan membebaskan Leslie dari Toro dengan menukar Leslie dengan uang $5 juta milik Toro. Dengan uang itu, Toro pasti akan menemuinya. Kemudian, John menemui Briggs. Ia meminta bantuan tim kepada Briggs untuk melawan Toro. Namun Briggs menolaknya karena Toro tidak ada kaitannya dengan kematian Cody. Namun John mencoba menjelaskan dia hanya ingin membebaskan Leslie dari Toro. Namun Briggs tetap tidak mau membantunya. Kemudian John pergi menemui Toro, namun hanya ditemani oleh Mason. John tiba lebih dulu untuk memasang jebakan. Kemudian Mason pergi ke tempat yang lebih tinggi dengan senjatanya. Sedangkan John di bawah untuk menyambut Toro. Mason melihat mobil yang berpencar untuk mengepung mereka. Toro pun tiba dan membawa Leslie keluar dari mobil. Mason yang keberadaannya terlihat pun harus mencari tempat lain untuk menembak Toro. Namun saat mau menembak Toro, anak buah Toro yang sedang berpencar masuk dalam jebakan mereka. Dan baku tembak pun dimulai. Sedangkan Toro hanya bersembunyi. John mencoba memancing Toro agar keluar dari persembunyiannya. Kemudian John menyuruh Mason menembaknya. Namun Toro berhasil menghindar dan hanya mengenai topinya. Ternyata Toro adalah Briggs, sahabat si John. Mereka terkejut melihatnya. Namun saat Mason ingin menembak lagi Briggs, ia berhasil kabur ke dalam kastil. You got bogus on your left. Setelah menghabisi anak buah Briggs, John langsung memasuki kastil untuk mencari Briggs. Briggs pun muncul dengan menodongkan pistol pada John. Briggs menyuruh John untuk membuang pistolnya. Lalu Briggs menyuruh John untuk memberikan uangnya. Lalu John mengatakan pada Briggs kalau John sudah tahu dari awal kalau Briggs lah otak dari semua itu. Dengan melihat jenis pistol yang digunakan untuk membunuh Aspolaski yang John lihat di rekaman, John bertanya mengapa ia membunuh teman-temannya dan juga adiknya Cody. Briggs menjawab ia menginginkan Leslie dan ia harus membunuh Cody. Kemudian Briggs menembak John dan mengambil uangnya. Saat Briggs akan meninggalkan tempat itu, John kembali bangun dan mengatakan ia ingin bertarung dengan Briggs. Lalu Briggs kembali menembak si John. Namun John tetap kembali bangun. Briggs heran mengapa John tidak mati. Yang ternyata John telah mengganti pelurunya saat John meminta bantuan pada Briggs.
Dan kemudian pertarungan antara John dan Briggs pun dimulai. Yang pada akhirnya John mampu membunuh si Briggs dengan menjatuhkannya ke lubang di kastil itu. 2 minggu kemudian, John menemui Lacey dan anaknya yang sedang bekerja di restoran. John memberikan koper yang berisi uang dan foto dia bersama Cody pada Lacey. John juga memberikan alamat tempat tinggalnya yang jika Lacey butuh bantuan. Kemudian Mason mengatakan pada John kalau dia akan menggantikan Briggs sebagai kepala ISD. Dan film pun selesai.